Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Oke, sebelum kita belajar, kita harus tahu nih kompetensi dasar dari materi ini ya. Apakah kalian pernah menonton berita tentang bencana alam? Atau kalian sudah pernah mengalaminya? Apa sih itu bencana alam? Oke, ini ada definisi dari bencana. Nah, untuk mitigasi bencana bukan hanya untuk menolong korban, tetapi mencakup usaha yang mengurangi resiko dari bencana. Next, ada 2 tahapan dalam perencanaan kegiatan pra-bencana. Apakah kalian pernah merasakan ada sedikit getaran pada bumi kita? Kira-kira penyebab getaran itu apa ya? Jadi, penyebab getaran atau gempa bumi itu ada 5, yaitu kalau sudah tahu apa aja penyebab dari gempa, kita harus tahu juga alat pengukur intensitas dan magnitudo gempa. Yang pertama ada seismograf. Untuk satuan yang kedua yang digunakan yaitu MMI. Oke, next kita masuk ke dampak bencana yang ditimbulkan gempa bumi. Yang pertama ada rekahan atau patahan di permukaan bumi. Kedua, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan tanah. Jadi ini yang ketiga ada longsoran tanah dan kebakaran. Ketiga, perubahan aliran tanah biasanya membentuk danau atau rawa. Gempa yang terjadi biasanya dapat mengubah aliran air bawah tanah. Terakhir ada tsunami yang tertinggi yaitu 36 meter tahun 1883. Lanjut ke penyebab tsunami yaitu antara lain sebagai berikut. Oke, sudah tahu penyebabnya, kita harus tahu gejalanya apa saja ya. Jadi mekanisme tsunami itu ada 3, yaitu gempa, gelombang, dan panjang gelombang. Selanjutnya ada strategi mitigasi bencana tsunami. Apa saja? Next, ada usaha kita untuk menanggulangi bencana, yaitu ini ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan saat ada gempa. Next, ada mitigasi bencana letusan gunung api. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan. Nah, dampaknya ini ada 2, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk lebih tahunya silakan diperhatikan. Next, ada material produk gunung api, yaitu yang pertama awan panas. Memiliki kecepatan 60 sampai 145 km per jam. Guguran lava berasal dari kubah lava, sedangkan lontaran batu pijar ini merupakan pecahan batuan gunung api berupa bongkahan batu gunung api. Hujan abu dapat meningkatkan keasaman air dan menyebabkan sakit mata. Aliran lava memiliki suhu 700 hingga 1200 derajat Celcius. Untuk tingkatan yang ketiga, peningkatan semakin nyata. Sedangkan untuk tingkatan keempat, mendekati atau menjelang letusan utama gunung. Next, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana letusan gunung api, yaitu sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke upaya apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi letusan gunung api. Nah, upaya ini ada 3, yaitu selanjutnya ada mitigasi bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Ada 3 jenis longsoran tanah, yaitu longsoran lambat, material halus, longsoran cepat, lumpur, longsoran tipe luncuran, yaitu batuan tanah. Untuk faktor penyebab longsoran tanah ada 2 faktor. Dan sekarang kita masuk ke metode penanggulangan dan pencegahan longsoran tanah. Ada 14
Banjir di Indonesia umumnya terjadi di Indonesia bagian barat karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Berikut ini ada beberapa penyebab dari banjir. Sekarang ada usaha untuk kita mengurangi bencana banjir. Kita masuk ke mitigasi bencana hidrometeorologi. Nah, yang pertama ada kekeringan. Kekeringan ini ada dua, yaitu yang alamiah dan antropogenik. Oke, terima kasih. Hari ini sudah selesai untuk materinya. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan saja ke saya. Dan jangan lupa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.